Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Alhamdulillah kembali menemani forum ini. Semoga Allah memudahkan segala cita-cita kita untuk bersama Al-Quran, istiqomah, dan bisa menikmati segala sesuatu yang terkait dengan at-ta'amul ma'al Quran. Jadi episode kedua ini kita akan mengambil ibrah dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW agar sepanjang hidupnya bisa bersama Al-Quran. Dalam bahasa hadisnya, ta'ahadu Al-Quran. Berpegang teguhlah, berjanji setialah dengan Al-Quran, dan juga istilah kitanya la yukifuna illal maut. Tidak ada yang bisa menghentikan bersamaan kita dengan Al-Quran ini kecuali kematian. Hatta ya'tiyanal yaqin. Dan juga begitulah para sahabat bisa mengakhiri kehidupannya dengan istiqomah bersama Al-Quran. Bahkan saking fikrah istiqomah bersama Al-Quran itu sangat masyhur, menjadi umum atau pikiran yang terus-menerus di kalangan para sahabat, sehingga sahabat yang tidak sempat atau tersibukkan oleh aktivitas-aktivitas amal soleh yang lain, sehingga tidak sempat atau berkurang waktunya untuk Al-Quran, semacam katakanlah Khalid bin Walid, dia mengangkat Al-Quran itu dan mengatakan, jihad telah membuat saya lalai darimu. Yang itu menunjukkan kesetiaan para sahabat dengan Al-Quran. Itu menunjukkan sampai menjelang akhir hayat Al-Quran itu menjadi umum, menjadi sesuatu yang terus difikirkan dalam benaknya. Maka episode ini kita akan menelaah apa sebenarnya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, atau yang kita kenal dengan wasilah sahabat bersama Al-Quran itu adalah melakukan badahiyatut ta'amul ma'al Quran. Apa sebenarnya yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya? Tentu yang dilakukan adalah Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha mathaniya taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha wa man yudlilillahu fama lahu min had. Yang dilakukan adalah membaca Al-Quran yang nggak bosan-bosan. Jadi kesimpulan ayat ini adalah tidak pernah bosan bersama Al-Quran. Disebutnya dengan ahsanul hadithi kitaban mutasyabihan mathaniyah. Memang Al-Quran itu sebuah tarbiyah dari Allah
yang bisa menjadi energi tarbiyah atau pembinaan dalam jiwa manusia kalau dilakukan dengan berulang-ulang. Jadi kalau sehari baca, besok enggak, hari keempat baca, besok enggak. Ya. Jadi itu tidak maksimal fungsi sebagai pembinaan jiwanya. Dia baru berfungsi. Ya. Apa fungsi? Yakhshawna rabbahum. Fungsi menumbuhkan akhlak khasyah kepada Allah ya, dan memiliki ketakutan jiwanya untuk bermaksiat kepada Allah. Tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Berfungsi nikmatnya hidup adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita siap mengulang-ulang Al-Qur'an ini, maka dari situlah Al-Quran akan berfungsi sebagai hidayah. Dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha. Wa may yudlilillahu fama lahu min had. Jadi surah Az-Zumar ini memberikan satu pembinaan kepada kita, taujih dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Al-Quran ini akan berfungsi dengan baik ketika kita siap mengulang-ulangnya. Jadi kalau kita sepekan tilawah sekali, 2 pekan sekali, kapan kita akan sampai dalam tujuan-tujuan itu? Padahal Al-Quran ya, baik secara tilawahnya dan bahkan ayat-ayatnya juga diulang-ulang, ya. Sehingga kita sering ya menemukan ayat yang berulang. Fawailul yauma idzil lil mukadzibin, berulang. Ada ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wa ma as'alukum min ajr in ajriya illa 'ala Allah illa 'ala alladzi fatarani, juga berulang-ulang. Illa ibadallah al-mukhlasin, berulang-ulang. Dan saking berulang-ulangnya, antum kalau ngafal suka kleru-kleru, suka ketukar-tukar maksudnya. Kapan innallaha bima ta'maluna basir, kapan ya innallaha basirum bima ta'malun, karena berulang-ulang. Jadi tapi dari situlah Al-Quran ini berfungsi mensabatkan diri kita. Sebagaimana apa yang dilakukan yang tujuannya adalah menjaga eksistensi manusia, biasanya dilakukan berulang-ulang. Apa misalnya sholat. Sholat berulang-ulang. Gitu-gitu aja. Nggak pernah berubah. Tapi kita nggak pernah mengatakan sholat maghrib bosan, gitu-gitu doang. Nggak pernah. Sholat asar seumur hidup gitu aja. Haji seumur umur begitu aja. Tapi yang berulang inilah ketika lakukan dengan kesadaran bahwa di balik pengulangan itu sebenarnya Allah sedang membangun mental kita untuk bertahan. Sehingga apa saja bisa bertahan kalau mampu mengulang. Istilahnya, ya, kalau kita ya, ada di dunia militer misalnya, setiap pagi harus mengucapkan janji setia dan seterusnya. Tujuannya memang membangun ya, kesahabatan. Ya. Kemudian ya kalau kita belajar satu ilmu misalnya, kalau ilmu itu ingin mendarah daging, ya harus dilakukan berulang-ulang walaupun gerakannya sama. Ya. Ilmu bela diri atau ilmu olahraga yang lain dilakukannya berulang-ulang. Subhanallah, manusia ini kalau untuk pengulangan di dalam hal mubahat, manusia ini siap.
Tidur berulang-ulang siap, makan berulang-ulang siap. Ya. Hal yang mubahat, ya, olahraga, ya, gitu-gitu doang. Nggak pernah kita protes. Giliran Al-Quran, siap nggak kita? Berulang-ulang seumur hidup. Ini aslinya yang diinginkan oleh Allah dari sebuah taujih Rabbani. Allahu nazzala ahsanal hadithi. Kalau yang lain itu manusia siap mengulang-ulang, apalagi Al-Quran. Ahsanal hadithi, kitaban mutasyabihan mathaniya. Dan memiliki dampak yang nggak ada duanya. Istilahnya Allah menjamin ketika kita ini siap mengulang-ulang, ya dampaknya nggak ada duanya. Dampaknya taqsya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum dan seterusnya sampai akhir ayat. Bagaimana pengulangan Rasulullah dan para sahabatnya, ya, yang kita tadi sebut dengan badahiyat ta'amul ma'al Quran adalah adanya badahiyat yaumiyah. Setiap hari mengulang Al-Quran. Berapa? Iqra'il Qur'ana fi syahr. Minimal 1 hari 1 juz. Setiap bulan harus ketemu dengan Al-Baqarah. Harus ketemu dengan Ali Imran. Ya aneh kalau manusia menginginkan mari kita pegang kuat Al-Quran. Mari berjanji setia dengan Al-Quran. Ketemu Az-Zumar 2 bulan sekali. Ya. Ketemu As-Sajdah ya sekian hari sekali, sebulan sekali, nggak ketemu itu surat-surat, semua surat di dalam Al-Quran. Disitulah kesahabatan itu ya, menjadi sesuatu yang hanya terbayangkan, ya, tidak bisa menjadi halawatul iman. Jadi taqsya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum, yakni halawatul iman baru kita dapatkan kalau kita siap dalam pengulangan. Jadi setidaknya ya, ketika Rasulullah mengatakan Iqra'il Qur'ana fi syahr, yang paling diuntungkan adalah kehidupan kita sendiri. Dan ketika kita tidak siap ya, menjadikan Al-Quran ini ya, sebagai zikir harian, sebagai wirid harian, yang paling dirugikan adalah kita sendiri. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Rugi sendiri hidupnya. Sehingga Al-Quran memang difungsikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai zikir. Fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Jadi badahiyat yaumiyan ini di dalam bahasa hadisnya pernah disampaikan kepada Abdullah bin Amr bin As. Di dalam bahasa ayat Al-Qur'annya ya, baik secara langsung ya, Allah mengatakan dengan fadzakir bil Qur'an, Allah mengatakan langsung dengan thumma awrathnal kitabal ladzi nastafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun. Ini mufassirin menjelaskan sebuah kegiatan Al-Quran itu memang harus menjadi kegiatan yang yaumiyah. Atau doa-doa kita zukna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar. Sehingga dari situlah manusia itu terbimbing. Dia nggak mungkin meninggalkan Al-Quran kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita minimal adalah membaca 1 juz sehari. Suplemennya apa? Ya, yakni yang termasuk kegiatan harian dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah membaca surah Al-Isra.
setiap hari sebagai pengantar tidurnya atau pengantar istirahatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika manusia itu melakukan ibadah tilawah Al-Quran, ya, kalau tadi ada yang khusus langsung oleh Allah, ya, maka misalnya fadzakir bil Quran atau perintah langsung tsumma awrathnal kitab alladzi nastafaina, ada yang sifatnya adalah dampaknya yang diberikan oleh Allah. Jadi dampak keimanan yang tumbuh itu dari tilawah harian. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Dampak kemenangan dakwahnya, cerita tentang keberhasilan Nabi Sulaiman dan sebagai sebuah prestasi dakwah yang diunggulkan oleh Al-Quran, tapi di akhirnya Allah katakan wa an atlu wal Quran. Jadi wirid harian ini selalu ditaujihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang harian pertama adalah tilawah 1 hari 1 juz. Yang kedua membaca surah Al-Isra. Di Al-Isra ini ya, yang dibaca kalau kita rutin menjelang tidur, ya, maka insya Allah dalam setahun juga hafal Al-Isra. Ya kalau antum ya Bapak Ibu sekalian ya sering kadang-kadang kita melakukan sholat gerhana, dan sholat gerhana itu juga termasuk badahiyat di zaman Rasulullah. Artinya ketika tahu sholat ada gerhana, pasti Rasulullah SAW melaksanakan sholat gerhana, entah rembulan, entah matahari. Nah, aneh kalau kita belum pernah sholat gerhana, itu aneh. Karena di zaman Rasulullah nggak pernah ditinggalkan. Termasuk di dalam sholat gerhana itu surat favoritnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah surah Al-Isra. Ya, walaupun ada An-Najm, Asy-Syam juga masuk. Tapi Al-Isra terkadang di dalam 1 rakaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat gerhana. Nah, ketika kita akrab dengan Al-Isra atau surah Bani Israel, maka kita akan diajak oleh Allah untuk ta'ahadu Al-Quran. Untuk tidak mungkin hidup ini meninggalkan Al-Quran. Karena Al-Isra ini di awal-awal sudah Allah ingatkan. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Jadi Al-Quran inilah yang akan menghasilkan amal-amal besar. Al-Quran inilah ya akan terjadi dalam diri manusia itu tat'iful ujur anna lahum ajran kabira. Ya. Karena ya, semua yang dia lakukan amal-amal solehnya itu dilandaskan dari taujih langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau setiap malam kita membaca ayat ini? Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Kemudian manusia itu butuh ya, ada kebutuhan ya, mampu membedakan. Jadi tidak hanya membedakan, tapi ya, mampu bersikap. Ya.
Admin tolong bantu ya. Ke-mute itu Ustaz. Ustaz Mamuri. Apaan admin? Ustaznya ke-mute. All lagi. Ya, sudah. Jadi kemampuan kita sebenarnya bukan hanya mampu untuk oh ini benar, ini tidak benar gitu. Dan ketika orang membaca Al-Quran, kemampuannya adalah mengikuti kebenaran. Jadi ada memang yang tahu ini benar, ini nggak benar, tapi nggak mampu mengikuti. Dia cuek, dia acuh, ya tidak peduli. Tapi kepedulian dan ikut serta dalam agenda al-haq itu Allah berikan kalau kita rajin bersama Al-Quran. Jadi rajin bersama Al-Quran aslinya aset agar kita sahabat dalam amal soleh. Dan ini juga tarbiyahnya ada di surah Al-Isra. Wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ay yafqahuhu wa fi adhanihim waqra wa idza dzakarta rabbaka fil qur'ani wahdahu wallau 'ala adbarihim nufura. Jadi banyak orang tahu ini al-haq, ini batil. Tapi ya, dia tidak mau terlibat, dia tidak mau. Ya. Ketika manusia itu bersama Al-Quran, ya, menjelang tidurnya dia sudah diingatkan oleh Allah. Kalau engkau rajin bersama Al-Quran, ya, engkau ini nggak hanya bisa membedakan, tapi bisa ikut. Nah, apalah artinya orang bisa membedakan, oh ini benar, ini salah, ini subhat. Ini halal, ini haram, ya, tapi nggak bisa mengikuti. Tapi Allah arahkan. Sementara orang bisa berpaling, ya. Wallau ala adbarihim nufura. Bersama Al-Quran itu Allah berikan kemampuan agar, agar manusia tidak hanya menjauhi, tidak hanya menjauhi hal-hal yang berupa fakhsya, atau kemungkaran yang disebutkan pada halaman sebelumnya, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq wala taqrabuz zina wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jadi wala itu dari atasnya ya, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika, dan seterusnya larangan-larangan Allah itu dari mana kita bisa mendapatkan hidayah agar kita tidak melakukan itu semua. Allah tegaskan dalam ayat selanjutnya, wa idza qara'tal Qur'an. Ya, sehingga Allah memberikan aslinya kamu jangan gini ya, jangan gini, jangan gini. Kita bengong banyak banget jangannya, larangannya. Tapi kita akan mudah melaluinya kalau kita ta'ahadu Al-Quran. Begitulah ya di surah Al-Isra ini, ya, manusia seharusnya menjadi sangat sabar. Dan seterusnya, nah, kalau kita tilawah terus, ya nanti ketemu lagi. Aqimis sholata liduluki syamsi ila wasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Ada satu badahiyat yaumian yang dilakukan oleh Rasulullah terkait ayat ini. Aqimis sholata liduluki syamsi ila wasaqil laili wa qur'anal fajr. Yani Quran al-Fajr, salat subuh. Kita baca tafsir Ibnu Katsir di dalam surah Al-Waqi'ah, badahiyatnya Rasulullah itu kalau salat subuh sepanjang surah Al-Waqi'ah atau sepadannya. Jadi Al-Quran menuntut kita bukan fikrah saja, tapi fikrah wal amal.
gimana subuh kita kualitasnya. Ya. Apalagi kalau subuhnya sudah nggak ke masjid. Ya, alasannya bangunnya kesiangan. Sudah nggak ke masjid, kesiangan di rumah, ya, ketemunya wal asr. Wal asr. Ya, udah gitu bingung. Ya. Karena wal asr, habis itu lupa terus ya, lanjutannya walayalin asr. Wasyaf'i wal watr. Jadi panjang. Artinya wal asr innal insana lafi khusr. Harusnya gitu. Nah, gimana padahal badahiyat yang dilakukan oleh Rasulullah subuhnya sepanjang dengan al-waqi'ah, al-hadid, an-najm gitu. Itu subuhnya orang-orang yang berkualitas. Insya Allah masih sempatlah kita. Ya, apalagi sekarang ya subuhnya agak maju ya, jam 4 sekitaran kurang dikit kalau kita ke Jawa ya agak kurang 8 menitan. Ya, sekitar itu. Tentu sangat cukup ya. Buru-buru kerja ya, tentu sekarang sangat cukup. Apalagi kita masih berjuang. Ya Allah Ustaz, Al-Waqi'ah di juz berapa? Ayatnya berapa sih? Di surah An-Najm juz berapa Ustaz? Ya. Ya. Apalagi Al-Hadid ya, dan sekitarnya. Inna Qur'anal fajri kana mashuda. Kenapa jadi indah banget lama-lama? Karena disaksikan oleh malaikat. Jangan nggak pengen bersegera. Ya, pernah cerita Umar bin Khattab subuhnya surat Yusuf selesai. Karena subuh itu indah ya. Jadi kalau kita pada sholat subuh, ya, buka WA, bahasa subuh, buka Facebook, pada sholat subuh, ya lupa ya minum-minum selupa, wala tilawah wala apa, ya, subuhnya pendek nggak tilawah nggak apa. Sehingga kita harus merintis ya. Kapan ta'ahadu Al-Quran itu Allah berikan? Dirintis ya, badahiyat yaumiyat. Kalau memang Rasulullah itu Al-Isra selesai. Ya, Al-Isra itu insya Allah kita buat deh sepekan selesai. Jangan sampai seumur hidup belum pernah saya tidur itu pengantarnya Al-Isra. Ya. Seumur hidup belum pernah. Kalau kita nggak bisa masa ya sebulan nggak selesai. Sebulan itu sama dengan ya sehari 3 hari 1 halaman pengantar tidur. Ya, dibagi seminggu, bagi 3 hari. Tapi karena kita nggak pernah mengenal begini, jadilah ya, ta'ahadu Al-Quran itu satu yang menjadi sangat berat gitu. Hasilnya dimudahkan oleh Allah. Dan Al-Quran ini ya, yang menjadi modal wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Istilahnya kalau cuma hidup ingin mudah, ingin sukses usahanya, ingin apalagi itu kuliahnya Allah mudahkan, pekerjaannya Allah mudahkan, itu enggak level. Kata Allah itu enggak level kalau cuma pengennya kayak gitu. Tapi kalau kita sudah badahiyat Al-Quran itu muncul, levelnya dari Allah itu waj'alni min ladunka sultanan nasira. Apa iya kita ya, gara-gara Quran itu Allah berikan sultanan nasira. Sementara kita pengennya, ya Allah berilah kesuksesan hidup, ya Allah berilah pekerjaan, ya Allah mudahkan kuliah. Bagi Allah sangat mudah itu ya. Ibadallah. Ya hamba Allah semua kita, bagi Allah mudah banget ya. Ketika kita ta'ahadu Al-Quran yang paling diuntungkan tuh kita. Selera Allah tinggi. Selera kita jangan sampai rendah karena selera Allah tinggi. Selera Allah apa? Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Selera kita, ya Allah, beli rumah ya Allah. Ya Allah, nah, itu otomatis semua. Dan sangat mudah. Jangankan kita minta
rumah, minta ini segala macam. Janji Allah, sultanan nasira, zahaqal batil, ja'al haq. Ya, mudah bagi Allah. Cuma ya modal qiyam. Dan ya, terus ya, walaqad sarrafna lin-nasi fi hadzal qur'an min kulli mathal fa aba aktsarun nasi illa kufura. Ya. Walaqad sarrafna. Ya, kembali sarrafna ini dalam penafsiran para ulama juga Allah itu selalu mengulang-ulang. Di dalam Al-Quran ini segala amsalnya, ya, permisalan-permisalan. Kalau ngaji amsal fil Quran, wah insya Allah sangat indah. Saya merekomendasikan kita untuk mengkaji al-amsal fil Quran. Karena Allah katakan, وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. Dan nanti ya di dalam surah Al-Kahfi Allah ulang lagi, walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli mathal. Cuma ujungnya berbeda. Kalau di Al-Kahfi wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Jadi kita aneh kalau enggak mengkaji amsal fil Qur'an. Nah, Allah saja mengulang-ulang amsal di dalam Al-Qur'an. Supaya kita semakin kokoh mencintai Al-Quran. Semakin kokoh dalam menggenggam Al-Quran ini. Nggak mungkin saya lepaskan. Dunia aja nggak mau kita lepaskan. Rumah kita pelihara. Kendaraan nggak mau kita lepaskan. Gimana kita terpikir Al-Quran nggak apa-apa deh saya lepas. Siap kita untuk mengulang-ulang Al-Quran itu. Sama amsal. Dan di akhir ya masih Allah berikan lagi tarbiyah rabbaniyah dari Al-Quran. Wa bil haqqi anzalna wa bil haqqi nazal wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira wa qur'an farqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Jadi Al-Quran ini berulang-ulang dan bertahap. Wa nazzalnahu tanzila. Wah, ini habis taujih nih semangat. Insya Allah habis taujih saya langsung besok nggak masak, nggak nganter anak, nggak apa. Tilawah langsung 5 juz sekali duduk. Ya enggak, ya semuanya bertahap. Tidak juga langsung sehari 3 juz, terus kemudian wala masak, wala nganter, wala ternak teri ya kalau yang bapak-bapak. Tetap kita ya. Karena Allah katakan wa nazzalnahu tanzila. Kenapa? Litaqra'ahu ya wa Qur'anan farqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila, karena siapa yang memproses ber-Al-Qur'an itu secara bertahap dialah insyaallah yang sabar. Istilah ayatnya kadzalika linutsabbita bihi fuadak warattalnahu tartila. Jadi tidak terburu-buru ya belajar Al-Qur'an itu. Nikmati setiap prosesnya. Ya, bukan kalau ada taujih semangat ya sehari wah untuk merapel jadi 2 juz. Istilahnya ya, kalau kita belajar tentang apa ya balap mobil balap gitu ya Rossi atau siapa kita tahunya Ross itu lagu tilawah ya, lagu Ross gitu, karena ada pembalap namanya Ross atau bunga. Jadi cara dia bisa eksis dengan kecepatan tinggi itu belajarnya nggak langsung kencang, tapi dia bahkan mampu sangat cepat. Tapi dia belajarnya 60 km per jam. Stabil selama berjam-jam. Setelah itu baru 70, stabil bersama ya, berjam-jam, baru 80. Walaupun sebenarnya dia mampu. Jadi ketika dia dalam kecepatan 250, ya betul-betul sudah sangat ya terkendali insting dan ketangguhannya. Walaupun aslinya awalnya sudah mampu. Ya. Begitulah. Kalau di dalam dunia
atlet dunia perlu begitu. Maka Al-Quran Allah katakan, kalau tidak wa nazzalnahu tanzila, Allah katakan warattalnahu tartila. Allah katakan la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Ya. Istilahnya enggak buru-buru, nikmati prosesnya. Disitulah kita bisa bertahan bersama Al-Quran. Ta'ahadu Al-Quran. Tahan bersama Al-Quran. Badahiyat yaumian al-Isra. Al-Isra saja sudah akan membuat kita aslinya nggak mungkin Al-Quran ini saya lepas. Ya. Harta kita sekecil apapun ya nggak bisa kan kita lepas. Orang coba jalan-jalan. Ya. Ini Ustadz kita ya, Ustadz Adri ya. Semoga Allah memberikan ya, hafalan yang mungkin dan menjadi pelayan umat ya, amin. Dan Amin, masa depannya. Coba Ustadz jalan-jalan lagi pegang HP gitu, HP-nya ada yang mengambil, wah dikejar, apalagi beliau atlet ya, lari minimal ya. Pasti dikejar, nggak rela kita itu barang itu dilepaskan. Masa iya Al-Quran kita lepaskan begitu saja? Padahal kalau kita mampu melakukan badahiyat ini, mustahil tuh Al-Quran itu rela kita jauh-jauh. Ini baru Al-Kahfinya. Yang nggak pernah ditinggal lagi oleh Rasulullah hariannya adalah surah Al-Mulk. Menjadi pengantar tidur. Alladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang nanti akan menghasilkan satu kedekatan dengan Rabb, dan hidup ini fokus tujuannya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wah, kalau kita mengkaji ahsanu amala ini rasa-rasanya ya, waktunya tinggal 1 menit. Padahal ada 100 poin di ahsanu amala ini. Saya akan ringkas dari 100 ini menjadi 1 saja. 99-nya nyusul. Jadi ahsanu amala ini membuat manusia hidup dalam puncak keindahannya. Ya, coba kita ahsanu amala ini, kan ayat ini kolerasinya dengan surat sebelumnya. Ada Talaq, ada At-Tahrim, ayat-ayat tentang keluarga. Ahsanu amala dikaitkan dengan sana. Ya. Indah sekali hidup itu. Ngalah sama pasangan hidup, ya kan? Karena bagi kita ya pasangan hidup itu memang diciptakan berbeda. Kalau satu nonton TV, ikhwan sukanya nonton bola, akhwatnya sukanya sinetron. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Silakan. Ya. Tidur, yang satu suka kipas angin, yang satu masuk angin kalau kipas angin. Bagaimana muncul liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Enggak apa-apa kipas angin. Nanti bilang masuk angin kan tahu sendiri. Yang rawat juga dia. Yang satu suka AC, yang satu nggak suka. Yang satu warna ini. Tapi kita bisa memberikan hidup ini ahsanu amala tanpa perhitungan apapun kecuali perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan Qur'annya ya. Bagaimana mungkin ya seseorang yang jiwanya bersih ingin terus berbuat baik dan ta'alluq ya alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi ya lahum maghfirah. Ada jaminan maghfirah, ada jaminan ujur, bisa meninggalkan Al-Qur'an padahal dirinya dekat dengan Allah. Dan tentu ada yang yaumiyah masih ada dan ada yang usbu'iyah. Rasulullah nggak pernah meninggalkan yang sifatnya mingguan. Ada Al-Kahfi mingguan, ada surah As-Sajdah mingguan, dan ada Al-A'la dan seterusnya. Sehingga tabiat berinteraksi dengan Al-Quran yang dilakukan oleh Rasulullah ini menjadi modal pengetahuan dan amal kita untuk bisa istiqamah berjanji setia dengan Al-Quran. Qulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Waktunya habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz Riyadus Salihin. Alhamdulillah malam hari ini apa ya